読まれるんですよね。Anime Captivated Bayu. Anime ini punya keunikan tersendiri dan gua bakal sampaikan poin-poin unik, positif, dan negatifnya. Review singkat lah untuk anime yang juga singkat juga, hanya punya 5 episode. So kalian nggak perlu waktu berhari-hari buat nuntasin anime ini, karena durasi seluruh episodenya kisaran 2 jam lebih lah. Kayak lu nonton sebuah movie di bioskop. Bahkan beberapa movie punya durasi yang lebih panjang dari serial anime ini. Gua akan sampaikan poin-poin positif, hal-hal unik yang sekiranya buat bantu lu mempertimbangkan untuk nonton anime ini atau skip aja ke anime lain. Oke, informasi yang pertama yang bakal gua sampaikan, ternyata anime ini merupakan karya dari seorang komikus atau mangaka ya, namanya Yama Wayama. Yang juga ternyata beliau ini adalah pengarang dari anime yang gua review sebelumnya, yaitu Karaoke Iko atau Let's Go Karaoke, yang juga mempunyai episode yang sama-sama singkat. Gue udah curiga waktu nonton di episode 1, kok ini ilustrasinya atau gambar dari karakter anime serta penyampaian ceritanya kayak agak asing. Ternyata bener ya, setelah kemarin nonton Karaoke Iko, bisa-bisanya lanjut ke Captivated Bayu, yang merupakan karya dari orang yang sama, yaitu Yama Wayama. Terus terang untuk episode 1, sebenarnya gue agak kegocek juga untuk mutusin nonton anime ini, karena gue pikir anime Captivated Bayu ini ngambil tema horor atau thriller atau sejenis detektif lah. Karena seperti yang gue udah sampaikan juga di Karaoke Iko, ini animasinya, ilustrasinya itu bagus banget ya. Terlalu OP untuk anime yang mengambil latar belakang cerita slice of life. Jadi untuk anime Captivated Bayu ini juga sama seperti Karaoke Iko, kurang lebih mengambil tema slice of life lah. Cuman kalau Karaoke Iko lebih punya tema khusus gitu ya, antara Yakuza dengan seorang siswa. Sementara kalau Captivated Bayu ini bercerita tentang slice of life, kehidupan sehari-hari anak-anak remaja, siswa-siswa remaja yang kebanyakan remaja laki-laki di sebuah sekolah, atau mungkin kalaupun di luar sekolah itu masih merupakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah, mengambil unsur komedi, humor, absurd yang nggak ketebak, punchline banyak ya, dan unik lah gitu. Nah itu kurang lebih untuk latar belakang dan sinopsis dari anime Captivated Bayu. Terus untuk ilustrasinya seperti yang gue udah katakan tadi, ini tuh bagus, eh, pro banget lah, enak buat dipandang mata, punya keunikan sendiri. Seperti yang gue udah sampaikan juga di Karaoke Iko, bahwa sebenarnya ilustrasi yang dipakai Yama Wayama ini tuh udah OP banget, bagus ya. Sebenarnya untuk ciri khas gambar seperti itu bagus buat cerita horor, thriller, ataupun detektif lah ya, seperti Kindaichi atau Century Boys, dan beberapa anime-anime misteri lain lah. Tapi sayangnya ya, ini dipakai buat cerita komedi. Cerita yang absurd. Ya, tapi mungkin itu adalah keunikannya sendiri ya. Karena untuk pasar komedi dengan ilustrasi yang sebagus ini tuh, kalau dari gue pribadi belum nemu selain Karaoke Iko sama, sama Captivated Bayu ini. Ya unik lah, termasuk bagus gitu ya. Gak ada salahnya kita nonton anime komedi dengan gambar yang bagus. Ya itu bisa jadi nilai plus lah untuk anime ini. Terus yang unik dari anime ini juga yaitu episodenya singkat. Seperti yang udah sampaikan di awal. Dan lagi poin selanjutnya, anime ini tuh punya pembawaan cerita yang unik. Kalau Karaoke Iko itu punya fokus kepada dua karakter utama ya, Om Yakuza dan seorang siswa, remaja, pria. Nah, berbeda dengan Karaoke Iko, Captivated Bayu ini menggabungkan
dari beberapa tokoh utama gitu. Jadi kalau di episode 1 gue kasih contoh itu bercerita tentang seorang tokoh utama bernama Juji Ima ya kalau nggak salah bersama Hayashi ya. Nah, di episode selanjutnya dua karakter ini porsi kemunculannya bakal semakin berkurang. Bahkan di episode-episode selanjutnya lagi, mereka berdua ini nggak muncul lagi gitu. Tergantikan oleh karakter baru yang muncul, yang membawa tema cerita baru, namun masih di circle sekolah tersebut. Nah, unik gitu ya. Nah, nilai plusnya tentunya dengan sistem seperti ini, kita bakal semakin kenal karakter baru yang masuk. Jadi nggak yang masuk dan terlupakan, nggak. Mereka masuk membawa cerita baru, membawa kesan baru, yang unik tersendiri dan membuat kita semakin mengenal dan paham lah dengan karakter-karakter yang baru. Namun sisi positifnya yaitu ketika lu udah suka sama karakter sebelumnya, tentunya lu bakal berharap di karakter bakal muncul lagi atau bakal ada terus gitu ya. Oh, gua suka sama Hayashi gitu. Udah ada chemistry lah sama karakter ini. Ternyata hanya muncul sampai 3 episode atau 2 episode selanjutnya nggak muncul lagi gitu dan porsinya berkurang. Nah, ini nilai mungkin bisa jadi poin negatif, bisa jadi poin positif. Tapi ya, gua pikir ini adalah satu serangkaian yang unik lah, di mana penyampaiannya bahwa cerita ini tentang ya remaja-remaja rame gitu, bukan hanya satu dua remaja tapi banyak gitu dan eh, terutama remaja pria ya. Jadi gua pikir untuk anime ini tuh sebenarnya pangsa pasarnya lebih ke cewek atau perempuan lah. Gua rasa kalau kalian untuk perempuan-perempuan bakal lebih suka sama anime ini. Bukan berarti kaum Adam nggak suka ya. Kalau gua pribadi suka juga. Cuman memang pangsa pasarnya lebih ke perempuan karena eh, karakter-karakter yang muncul itu didominasi oleh cowok semua. Ya, beda hal kalau cowok terus gelut gitu ya. Tapi di sini nggak ada, ini lebih ke komedi dan lu berat lah kalau bisa nemuin waifu di anime ini karena karakter perempuan yang muncul tuh sangat-sangat sedikit sekali gitu ya. Sangat sedikit sekali bahkan ya hanya lewat begitu aja ada episode 2 episode 3 lah yang membahas tentang karakter perempuan itu pun hanya satu karakter aja setelah itu nggak muncul lagi padahal gua pikir ceritanya lumayan unik dan bagus ya. Jadi memang lo nggak bisa berharap ceritanya itu panjang. Mereka datang dan pergi begitu saja. Setiap karakternya singkat, tapi bisa tetap untuk dinikmati. Oke, itu poin plus dan negatifnya lah ya. Dan gua rasa itu tidak menjadi poin yang signifikan. Masih bisa kita maklumi. Dan sedikit informasi, anime Captivated by You ini ternyata pernah dibikin versi live actionnya atau live action lah di tahun 2021. Jadi lebih dulu diadaptasi ke live action daripada animenya ya, seperti itu. Cuman gua sendiri nggak pernah baca animenya, nggak pernah baca manganya, dan nggak pernah nonton live actionnya. Jadi pure penilaian ini hanya berdasarkan versi animenya saja. Nah, jadi gimana? Kira-kira dengan anime ini, apakah bagus? Menurut gua bagus. Kalau lu suka anime komedi, slice of life, kehidupan sehari-hari, humor yang absurd, gak ketebak, penuh dengan punchline, dan delivery penyampaian humornya juga santai gitu ya, bukan yang menggebu-gebu atau punya humor yang meledak, tiba-tiba meledak itu enggak, dia santai. Humornya santai, tapi bisa bikin lu ketawa lah, lucu lah ya. Bagus secara overall nih, kalau lu nilai dari humor atau komedi di anime, mantap, bagus. Dan ya seperti kalau kalian yang udah pernah nonton Let's Go Karaoke atau Karaoke Iko, karangan atau karya dari Yama. Untuk Karaoke Iko mungkin eh, tema tentang BL atau boys love-nya itu lebih ketara lah ya. Antara karakter utama sama
Yakuza tadi yang mahasiswa. Tapi kalau untuk di sini, apakah ada unsur BL atau boys love-nya? Gua rasa masih aman sih ya. Mungkin beberapa skate kayak seolah-olah ada ketertarikan antara satu pria dengan satu pria lainnya, tapi ya masih bisa dimaklumi lah. Mungkin itu ketertarikan yang unik, bukan yang aneh-aneh, yang nggak signifikan lah, nggak seperti Karaoke Iko yang menampakkan banget kalau karakter A dan B-nya itu punya perasaan lebih daripada teman. Dah, tapi kalau ini masih aman lah untuk ini. Nah, tapi kalian bisa nilai sendiri lah buat kalian yang udah pernah nonton, menurut kalian gimana tentang eh, anime satu ini, Captivated by You. Jadi buat kalian yang belum nonton, gua saranin tonton aja dulu satu episode di episode satu. Kalau kalian suka di episode satu, lanjutkan karena ya dari episode satu sampai episode 5 kurang lebih cara main anime itu sama. Jadi ya penyajiannya ya begitu. Kalau kalian suka, gue yakin sampai episode 5 kalian bakal suka. Kecuali di faktor perubahan karakter tadi ya, fokus karakter. Tapi kalau di episode satu kalian udah agak cocok, gak suka, nah kalian jangan terusin. Karena di episode satu sampai 5 ya sama. Masih seperti itu aja. Komedi yang absurd, santai, gak ketebak gitu ya. Agak aneh dan ya dengan segala keunikannya lah. Ini hanya 5 episode, gua rasa worth it dan gak perlu terlalu buang waktumu yang banyak. Dan secara pribadi, bagi gua nih anime pantas dan layak buat lu tonton. Dan saya secara pribadi gak nyesal nonton anime ini. Sekianlah untuk Captivated by You menurut gua. Untuk review-review anime lain kalian bisa cek di channel YouTube gua. Thanks yang udah nonton and see you in the next time. 靴を入れてる僕、かわいい？いや、早くどいてくれって思ってただけだ。